Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Ramaditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Saat asyik menonton pertandingan sepak bola di TV, sepeda motor raib digondol maling. Jembatan besi yang menghubungkan Kabupaten Pali dengan Musi Banyu Asin kondisinya memprihatinkan. Jembatan berkarat dan sebagian besinya hilang. Ratusan pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Profesor M. Yamin direlokasi oleh pemerintah Kota Prabu Muli ke Basement Pasar Prabu Muli. Ya, kita ke informasi pertama. Pencurian sepeda motor kembali marak di Kota Palembang. Kelengahan sedikit saja bisa membuat motor raib. Seperti motor Pak RT di Palembang yang raib saat ia asik menonton pertandingan sepak bola. Korban lain hilang motor saat 2 menit berbelanja ke warung. Perlahan dan tenang, pria dengan helm menggeser pagar rumah yang seharusnya mengeluarkan bunyi pagar berderit. Tetapi Pak RT, pemilik rumah, sepertinya tidak mendengar bunyi pagar. Setelah dirasa aman karena pemilik rumah tidak curiga, pelaku dengan cepat bisa menyalakan mesin motor. Akhirnya motor milik Pak RT di Jalan Sukabangun ke 1 Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, hilang. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang sedang asik menonton pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Jepang. Ia mengaku sempat mendengar pagar digeser. Tahu-tahu memang kedengaran suara ini pagar bunyi, padahal ditutup pagar itu kan, tapi itulah kita dianggap biasa. Jadi itu 15 menit selanjutnya keluar, itu kan keluar, kemudian motor tidak ada lagi. Sedih dengan kekalahan Timnas yang dicukur 0-6. Makin bertambah dengan kesedihan kehilangan motor kesayangan. Kehilangan motor kesayangan juga dialami Epriansyah, warga Tanjung Burung Ilir Sebarat 1, Palembang. Motornya raib saat ia hendak berbelanja di warung dekat rumah. Hanya parkir sekitar 2 menit, motornya sudah hilang. Pelakunya diperkirakan 2 orang memanfaatkan kelengahan korban yang tengah berbelanja di dalam warung. Keponakan korban sempat melihat motor dicuri, tetapi saat dikejar, pelaku dengan cepat menghilang di keramaian jalan. Tak lama habis dari warung, ya itulah langsung diambil uang kan motor tadi. Nggak tahu dijebol macam mana, ya dijebol yang lebih pasti kan. Tapi kita sadar itu dijebol? Sadar, karena kuncinya dipegang sama ponakan. Korban telah membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes. Pencurian sepeda motor sudah kembali marak terjadi. Pola motor sudah dikunci dan diletakkan di tempat yang dirasa aman, tidak menjadi jaminan keamanan. Warga harus lebih hati-hati dan waspada, seraya berharap polisi segera bisa membekuk pelaku pencurian motor yang sudah meresahkan masyarakat. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Iya, masih mengenai pencurian. Kali ini pencurian di toko timbangan di Palembang. Pencuri bahkan masuk beberapa kali ke dalam toko yang tengah kosong dan membawa kabur banyak sekali barang-barang. Dengan seksama, pria ini mencari barang-barang berharga di toko timbangan di Jalan Letjen Harun Sohar, Sukarami, Palembang pada Minggu dini hari. Pelaku beraksi dengan bolak-balik ke toko sebanyak 3 kali pada waktu yang sama. Pelaku tuh masuk dari jam awal setengah 10 terdeteksi di awal, lalu subuh keesokan harinya jam 4 itu masuk. Ternyata hari Senin pas dicek lagi jam 4 itu masuk lagi juga, jadi 3 kali total. Pemilik toko menjelaskan peristiwa itu baru diketahui keesokan harinya, beberapa barang dalam toko pun raib. Hilang itu ada 1 unit motor Spesi tahun 2011, laptop 3 unit, AC portable 1, lalu CCTV, gas LPG juga, dan batu timbang sama petty cash yang isinya itu ada 500.000, yang isinya ada flash disk dan hard disk eksternal juga. Total kerugian? Total kerugian ada nyampe 30-50 juta.
Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan pencurian ke Polsek Sukarami Palembang yang kini masih diselidiki polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, ke berita selanjutnya, polisi mengagalkan pengiriman 2 kg sabu-sabu asal Riau ke Kabupaten Ogan Ilir. Sang kurir narkoba diringkus polisi saat melintas dengan mengendarai sepeda motor membawa narkoba yang diperintah dari Malaysia. Rahmat Hidayat, warga Tanjung Sejaro, Kabupaten Ogan Ilir, pastilah tidak mengira jalan hidupnya akan lebih lama di balik jeruji penjara. Ia hanya mengaku diperintah seseorang untuk membawa paket dari orang yang berinisial A yang berada di Malaysia. Tetapi ternyata paket yang dibawanya adalah narkoba. Polisi pun mengidentifikasinya sebagai kurir narkoba dan ditangkap di depan pintu gerbang kampus Universitas Sriwijaya, Jalan Lintas Sumatera, Indralaya, Prabu Mulih. Dari tangannya, polisi mendapati 2 kg sabu-sabu. Dia mengaku mendapat bayaran 20 juta rupiah untuk membawa narkoba dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dia ambil dari Siak, Riau, dia naik motor ke mana? Ke Palembang, kemudian naik mobil travel ke Siak, ketemu di jalan, kemudian komunikasi, dia ambil barang, kemudian balik naik mobil lagi dari sampai Palembang, kemudian pas perjalanan ke Ogan Ilir kita amankan. Selain menyita 2 kg paket sabu-sabu, polisi juga mengamankan sepeda motor milik tersangka. Ia kini terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, barang bukti kejahatan narkoba jenis sabu-sabu seberat 11 kg dan ribuan pil ekstasi dimusnahkan oleh Direktorat Narkoba Polda. Setelah dipastikan keasliannya, barang bukti narkoba dimasukkan ke dalam tong berukuran besar untuk dicampur dengan cairan pembersih lantai untuk menghilangkan zat narkoba sebelum akhirnya dibuang ke dalam septic tank. Barang haram ini merupakan hasil sitaan dari 16 orang tersangka yang diringkus oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan pada bulan Mei lalu. Narkoba yang dimusnahkan hari ini sebanyak 11 kg jenis sabu, serta sebanyak 1.343 butir pil ekstasi. Jumlah tersangka ada 16 orang semuanya, dan barang bukti sebelum disisihkan sebanyak 11.838,64 gram, ya. Terus menyelamatkan anak bangsa yaitu 118.386 jiwa. Ya, ke informasi lain, seorang anggota Satpam dilaporkan memiliki senjata api rakitan. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung bergerak dan menemukan senjata api rakitan dengan amunisi yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang Satpam. Polisi dari Satreskrim Polres Banyuasin meringkus anggota Satpam berinisial NHS, 41 tahun. Pelaku ini ditangkap saat sedang bertugas menjaga keamanan di salah satu perusahaan kelapa sawit yang berada di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak, Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Sang Satpam ditangkap karena polisi mendapatkan laporan keresahan masyarakat bahwa pelaku memiliki 2 senjata api rakitan berikut 3 peluru aktif dengan 2 peluru kaliber 9 mm dan 1 peluru kaliber 38 mm yang kerap ditenteng pelaku setiap harinya. Kita temukan 2 pucuk senjata api rakitan, kemudian 1 tas sebagai barang buktinya. Selanjutnya kami bawa ke Polres untuk melakukan penyelidikan. Dari keterangan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan telah memiliki senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2010 yang didapatkan dari kakak kandungnya dengan cara membeli. Namun demikian, setelah kita telusuri, ternyata kakak kandungnya ini sudah meninggal. Nah, makanya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dari mana sumber atau asal muasal dari senjata api rakitan tersebut. Atas kepemilikan senjata api rakitan ini, polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api. Ia kini diancam hukuman penjara selama 20 tahun. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin.